Oke, kita lanjutkan ya saudara-saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sifat wahdaniyat ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala di dalam haknya Allah Ta'ala. Ya. Apa yang wajib itu al-wahdaniyatu, sifat wahdaniyat bidzatihi di dalam dat, wa fis sifati dan di dalam aneka sifat, wa fil af'ali dan di dalam aneka af'al, yaitu aneka aktivitas Allah. Sekarang apa itu makna wahdaniyat? Wa maknal wahdaniyat, adapun makna wahdaniyat bidzat di dalam dat, annaha bahwasannya sifat itu laisa murakkaban, laisat murakkabatun min ajza'in muta'addidatin, bahwa dat Allah itu tidak tersusun murakkabatan min ajza'in muta'addidatin, tidak tersusun dari berbagai bagian unsur-unsur. Wa maknal wahdaniyat bis sifat, sedangkan makna wahdaniyat dalam sifat annahu bahwasannya laisa tidak ada lahu bagi Allah sifatani fa aksaru, dua sifat atau lebih, min jinsin wahidin dari satu jenis. Kakudrata ini seperti dua kudrat, dua kuasa. Wahakadha dan seperti itulah untuk mata pertama, walaisa dan tidak juga li ghairihi bagi selain Allah apa sifatun, satu sifat tusyabihuhu yang menyerupainya, yaitu syabihu yang menyerupai sifatahu ta'ala terhadap sifat Allah Ta'ala ya. Nah, ini ada di dalam syarahnya ya, wa yuqalu lidzalik. Maka suka dikatakan untuk hal itu dalam wajibu pihak kita ala wahdaniyat, yaitu wahdaniyat bidzat laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin, suka disebutkan untuk hal itu kamuttasil bidzat, jadi menegasikan kamuttasil bidzat, kuantitas dalam dat. Maksudnya yang menempel dalam dat Allah Ta'ala, wa annahu laisa hunaka dzatun tusyabbihu ta'dzatahu, bahwasannya tidak ada di sana, tidak ada satu dat pun yang menyerupai datnya Allah, itu kamuttasil. Wa yuqalu lahu kamunfasil fi dzat, yang dimaksud dengan kamunfasil fi dzat yaitu kuantitas yang terpisah di dalam dat. Lakinnal wahdah fi dzat bimakna, tapi satu dalam dat dengan arti bimakna adam tarkibin ajza'in, tidak tersusun dari bagian-bagian yang diketahui oleh minal mukhalafah lil hawadis kama maro, yaitu ada istilah kamuttasil dan ada istilah kamunfasil ya. Wa maknal wahdaniyat bis sifat huwa adamu ta'adudiha falaisa lahu ta'ala sifatani. Maksudnya esa di dalam aneka sifat itu tidak berbilangnya itu sifat Allah itu, maka Allah tidak memiliki dua sifat fil ismi wal makna, dalam makna dan nama ya. Satu aja. Wa bayanu zalika annahu, penjelasannya bahwa Allah Ta'ala itu laisa lahu sifatani fa aksaru, tidak memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Akudrata ini fa aksaru wa ilma ini fa aksaru, seperti dua kudrah fa aksaru wa ilma ini, atau dua ilmu wa ilma ini fa aksaru. Wa hakada dan seperti itulah. Seperti itu juga yuqalu, disebutkan lahu bagi sifat wahdaniyat fi sifat itu kamuttasil fi dzat,
yaitu kuantitas di dalam sifat, kuantitas dalam sifat ya. Jadi kuantitas dalam sifat itu tadi, Allah tidak memiliki dua sifat yang dari jenis yang sama. Terus wa adamun nazir fiha, yang kedua tidak ada bandingan fiha di dalam sifat tersebut. Wahwa yaitu annahu, bahwasannya Allah laisa li ghairihi, bahwasannya laisa tidak ada li ghairihi bagi selain Allah apa sifatun satu sifat pun tusyabihu yang menyerupai sifat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Falaisa, maka tidak li ghairihi bagi selain Allah itu ada ya, kudratun, tidak ada suatu kuasa kakudratihi seperti kuasanya Allah, aw ilmun, atau tidak ada juga bagi selain Allah itu ilmu ka ilmihi seperti ilmunya Allah. Wahkada, yang seperti itu, wa yuqalu lahu, suka disebut untuknya itu dengan istilah kamun fasil fis sifat ya. Jadi kuantitas terpisah di dalam sifat. Berikutnya, wa ma'nal wahdaniyat fil af'al annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al wa yuqalu lahu kamun fasil fil af'al ya. Yaitu suka disebutkan istilah tadi itu adalah kuantitas yang terpisah dalam aktivitas. Nah, wa ammal kam muttasil fil af'al, sedangkan kuantitas yang menempel di dalam af'al, napa in sawarnahu bi ta'adudil af'al, maka jika kita menggambarkannya dengan beragam aktivitas, bahwa sabitun itu eksis, ada, la yasihu nafsuhu, nafyuhu, tidak sah menegasikannya, di anna af'alahu ta'ala kasiratun, nah, karena aneka aktivitas Allah Ta'ala itu kasiratun, sangat banyak sekali. Min khalqin, seperti menciptakan, wa rizkin, memberi rizki, wa ihyain, menghidupkan, wa imatatin, dan mematikan, ila ghairi zalika, dan lain-lain, dan sebagainya. Nah, tapi wa in sawarnahu, jika kita menggambarkan kamuttasil itu bimusyarakati ghairillah, berserikatnya, berkongsinya, bersatunya selain Allah lahu kepada Allah di dalam suatu aktivitas, bahwa manfiun aidan, maka itu dinegasikan juga, dinafikan juga, biwahdaniyatil af'al, dengan wahdaniyat af'al. Bahwa ta'ala munfaridun bil khalqi, maka Allah itu esa menciptakan, menyendiri dalam menciptakan, wal ikhtira, dan membuat bentuk ya, melahirkan ide. Mutawahidun bil ijad, juga esa dalam menjadikan, wal ibdad, dan memunculkan. Dia itu khalaqal khalqa wa a'malahum, dia itu yang menciptakan makhluk juga aktivitas makhluk. Wa qadara arzaqahum wa ajalahum, dan mengkadar, mengukur rizki-rizki mereka dan ajal mereka. Ajal manusia itu sudah ditakdir, sudah dikadarkan, sudah diukur oleh Allah. Walhasil anal wahdaniyat asyamilah li wahdatid dzat wa wahdatis sifat wa wahdatil af'al nabatan fi kumuman khamsatan. Kesimpulannya bahwa wahdaniyat asyamilata, anal wahdaniyat asyamilata, bahwa wahdaniyat yang meliputi kepada esanya dzat, esanya sifat, dan esanya af'al itu menegasikan 5 kuantitas ya. Pertama, al-kamul muttasil fidzat, yaitu kuantitas menempel dalam dat. Maksudnya huwa tarkibuhu min ajzain, yaitu tersusunnya Allah dari beberapa bagian. Itu disebutnya kamuttasil fidzat, itu dinegasikan dengan wahdaniyat. Wal kamul munfasilu fidzat, kemudian kuantitas yang terpisah di dalam dat, maksudnya wahwa at-ta'addud, berbilang, bihaisu yakunu hunak ilahun sanin fa aksaru, dengan gambaran ada Tuhan yang kedua atau lebih.
Nah, fahadanil kamanil manfiyani biwahdatid dat. Maka dua kuantitas ini manfiyani dinegasikan biwahdatid dat dengan esaknya dat. Ya. Kemudian yang ketiga ada wal kam muttasil fis sifat. Nah, kuantitas yang menempel dalam sifat. Maksudnya wahwa ta'addud fis sifatihi ta'ala min jinsin wahidin. Berbilangnya dalam sifat-sifat Allah Ta'ala dari satu jenis, seperti kakudrata ini fa'aksaro, seperti dua kuasa, dua kudrat atau lebih. Walkan munfasil fiha, sedangkan kuantitas terpisah di dalam sifat itu wa ayyakuna li ghairihi ta'ala sifatun tushabbihu sifatahu, bahwasannya yaitu selain Allah memiliki sifat yang menyerupai sifatnya Allah Ta'ala. Misalkan ka'ayyakuna li zaidin kudratun, ka'ayyakuna li zaidin kudratun, seperti Zaid itu memiliki kuasa, yujidu biha wa yu'dimu biha, yang memunculkan dan meniadakan dengan sifat kudrat itu kakudratihi ta'ala, seperti kudratnya Allah Ta'ala. Au iradati tukhassisu syai'an au iradatun tukhassisu syai'an, atau si Zaid itu memiliki kehendak untuk mengkhususkan sesuatu, mengspesialkan sesuatu biba'dil mumkinat, dengan sebagian hal-hal yang mungkin, au ilmun muhitu bi jami'il asya, atau ilmu yang meliputi semua hal. Wahadanil kamani manfiyani biwahdatis sifat. Dua kuantitas tersebut itu dinegasikan dengan keesaan dalam sifat. Kemudian yang kelima, al-kam munfasilu fil af'ali, kuantitas yang terpisah di dalam af'al. Wa huwa ayyakuna, gambarannya itu ayyakuna ada li ghairihi, bagi selain Allah Ta'ala, fi'lun minal af'al, suatu aktivitas, salah satu aktivitas ala wajhil ijad, misalkan caranya dengan bentuk memunculkan, menjadikan. Wa innama yunsabul fi'lu, pekerjaan itu hanya dinisbatkan, padahal pekerjaan itu hanyalah dinisbatkan lidzalikal ghair, kepada selain Allah, ala wajhil kasbi wal ikhtiyar, dengan bentuk usaha dan pilihan. Jadi bukan memunculkan. Misalkan rezeki, ya, kita bukan menjadikan, memunculkan rezeki, tapi kita kasab dan ikhtiar. Itu fi'lu kepada selain Allah, dinisbatkannya itu sebagai cara dengan bentuk kasab atau ikhtiar. Wahadzal kam, kuantitas al-munfasil af'al ini, yang kelima ini, manfiyun bi wahdatil af'al, dinegasikan, ditiadakan dengan keesaan aneka aktivitas Allah. Wadiduha, adapun kebalikan sifat wahdaniyat, wahdaniyat at-ta'adudu, berbilang. Wadalil wahdaniyat bidzat, argumen keesaan Allah dalam dat adalah bimakna adamil kam wal muttasil fiha, dengan makna kamuttasil fiha, kuantitas yang menempel di dalam dat adalah dalil mukhalafah lil hawadis yang tadi, yang sudah dibahas. Gitu. Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk berarti Allah itu sudah dibahas ya dalilnya. Kemudian wa dalilul wahdaniyat fi sifat di mana ada milkam muttasil fiha, kamun fasil ini salah tulis ya. Kamun fasil fiha anna ta'aduda la yaqtadihi ma'kulun wala mankulun. Bahwa berbilangnya itu tidak dituntut baik oleh logika ataupun dalil nakli. Kemudian wadalilu ala zalika, dalil terhadap wahdaniyat itu bermakna ada min nazir bidat wa sifat, dengan makna tiada bandingan dalam dat dan sifat, annahu ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala itu laukana muta'addidan, sekiranya dia berbilang, ka'ayyakunahuna ka'ilahani, seperti gambarannya ada dua Tuhan,
lam yujad syai'un ba'du min hadhil makhluqat, maka tidak ditemukan sedikit pun, sebagian pun dari makhluk-makhluk ini. Lakin ada wujudi zalika, tapi tiadanya makhluk itu batilun batal. Li'annahu mawujudun, sebab makhluk ini terlihat oleh kita bil musyahadah. Pama ada ilaihi, maka yang membawa kepadanya itu wa ta'adud al-batil, bahwa berbilangnya Allah itu batil, tidak nyata. Wa idza batala ta'adud, jika batal ta'adud berbilang, fabatat al-wahdaniyah, maka kokohlah keesaan Allah, wahwa, dan itu al-matlub, yang dituntut. Wa innama lazima minat ta'adud adamu wujudi syai'in minal alam. Kenapa lazim dari berbilangnya itu tiadanya alam ini? Kenapa kalau berbilangnya Allah itu memastikan tidak adanya alam ini? Di annahu law kana hunaka ilahani, karena gambarannya sekiranya di sana ada dua Tuhan, maka ada dua kemungkinan, fa imma ayat tafiqah wa imma ayakhtalifa. Ada kalanya yang dua Tuhan itu dua-duanya sepakat, dan ada kalanya dua-duanya itu berselisih. Nah, kalau dimungkinkan keduanya sepakat, fala jaizun ayyujidahu ma'an, maka tidak boleh mewujudkannya itu serentak bersamaan. Li alla yalzamud dima'i mu'assira ini ala aslin wahidin, agar tidak memestikan kumpulnya dua yang mempengaruhi pada satu dampak. Dan tidak juga boleh ayujidahu, keduanya memunculkan alam ini murattaban, berurut, ya. Bi ayujidahu ahaduhu huma, dengan gambaran salah satunya itu memunculkan alam ini, kemudian yang satu lagi sumayujidahu al-akharu li alla yaljamu tahsilal usul, supaya tidak memastikan tahsilal usul. Wala jaizun ayyashtarika fil ijad, dan tidak boleh juga keduanya berserikat dalam memunculkan, bi ayyujida ahad ma'al ba'da wal akharul ba'da li juzumi ajizihi ma'ahna idin, karena pada saat itu mesti keduanya itu lemah karena membutuhkan bantuan yang lain lagi. Di annahu lama ta'allaqat al-qudrah ahadihima bil ba'di, karena saat salah satu kuasa dihubungkan kepada sebagiannya, maka sadda 'alal akhar tariqu ta'alluq qudratihi bihi, maka tertutup kepada yang satu lagi jalur mengaitkan kuasanya itu. Fala yaqdiru ala mukhalafatihi wa hadza ajizun, dan itu adalah lemah. Nah, ini argumen tadi dengan gambaran bahwa kalau ada Allah dua itu baik sepakat ataupun berselisih, maka keduanya itu tidak boleh, ya, tidak bisa. Nah, wahda yusama burhanut tawarrud, karena ini dinamakan argumen tawarrud, ya, argumen memunculkan. Nah, lima fihi minat tawarrudihima ala syai'in wahidin, karena di dalamnya itu ada gambaran memunculkan keduanya pada satu hal. Nah, itu dalil tawarrud yang pertama. Kalau keduanya sepakat, disebutnya dalil tawarrud. Wa ini ikhtalafa, bagaimana gambaran kalau dua Tuhan itu berselisih, bi ayyurida ahaduhuma ijada syai'in minal alam, dengan gambaran salah satunya menginginkan munculnya alam ini, wal akharu i'damahu, sedangkan yang satu lagi berkehendak untuk mentiadakan alam ini. Fala jaiza ayyun fidu muradahuma, maka tidak mungkin, tidak bisa selesai apa muraduhuma, keinginan dua-duanya, li alla yalzamu alaihi jima'un naqidain, karena agar tidak memastikan berkumpulnya dua hal yang kontradiksi. Wala jaiza alla yanfuda muraduhuma ma'an, dan juga tidak bisa juga kehendak si kedua Tuhan itu
selesai bersamaan karena memestikan lemah keduanya. Wala jaija ayun bi muradu ma'ahadu madunal akhar. Dan tidak juga bisa salah satunya itu kehendak salah satunya itu terrealisasikan ayan kuda muradu ahaduhuma dunal akhari, sedangkan yang satu lagi tidak. Karena ini memestikan diluzumi ajiziman lam yankud muradahu, karena memestikan lemahnya itu si Tuhan yang tidak merealisasikan kehendaknya itu. Wal akhar misluhu lin iqadil mumasalah bainahuma, yang satu lagi juga sama karena terjadinya mumasalah di antara keduanya, sama-sama lemah juga, yang baik yang terrealisasi kehendaknya ataupun yang tidak, keduanya lemah. Nah, wahada yusama burhanut tamanu litamanu ihima wa takhalufihima. Nah, disebut argumen tamanu itu argumen keterlarangan itu keterhalangan ya, litamanu ihima, karena keduanya itu terhalang dan keduanya itu berselisih. Nah, sedangkan wa amma dalilul wahdaniyah fil af'al bimana ada milkan muttasil fiha, dalil argumen wahdaniyat dalam aneka af'al Allah itu dengan makna tiada kuantitas yang menempel di dalam af'al Allah itu huwa adamu musyarakatil ghair lahu ta'ala fi fi'lin. Jadi tiadanya bantuan, tiadanya berserikat yang selain Allah kepada Allah dalam suatu aktivitas. Bahwa ba'du ma marra fi burhanit tawarrud. Dan itu juga sebagian yang telah dikemukakan dalam argumen tawarrudnya. Wa amma dalil wahdatil af'al bimana ada milkamun fasil fiha bi ayyakuna lil ghairihi. Sedangkan argumen bahwa esanya aneka af'al Allah dengan makna tiada kuantitas yang terpisah di dalam af'al, dengan gambaran bahwa selain Allah itu memiliki pengaruh taksirun fi fi'lin minal af'al alal infiradihi, memiliki pengaruh di dalam salah satu aktivitas berdasarkan keesaannya. Fa in qadarat asyai'u mu'assiran bi tab'ihi, wa fa in qadarta, jika kamu memperkirakan, mentakdirkan bahwa sesuatu itu mu'assiran bi tab'ihi, berpengaruh dengan tabiatnya sendiri, lazima ayyastagni zalikal asar an maulana, maka memastikan bahwa pengaruh itu tidak butuh kepada Tuhan kita azza wa jalla. Kaifa wa huwa allazi yaftaqiru ilaihi kullu masiwa, bagaimana juga sedangkan dia itu yang dibutuhkan oleh selain zatnya. Wa amma qudratuhu mu'assiratun bi quwwatin ja'alahallahu fi, sedangkan kalau kita memperkirakan bahwa kudrahnya itu manusia itu punya pengaruh dengan kekuatan yang disimpan, dijadikan oleh Allah di dalamnya, di dalam kekuatan tersebut. Kama yaz'amuhul katsiru minal awamil mu'min, seperti yang diduga oleh mayoritas orang awam dari kaum mukminin. Fa innahum, karena mereka itu ya'taqiduna, berkeyakinan, anal asbabal adiyah, bahwa sebab-sebab yang biasa itu mu'assiratun, berpengaruh, bikuatin, sebab kekuatan, ja'ala, yang diciptakan kepada kekuatan itu oleh Allah, bikuatin ja'alahallahu fiha, dengan satu kekuatan yang diciptakan oleh Allah di dalamnya. Nah, walau naza'aha minha, nah maka sekiranya itu dicabut kekuatan tadi darinya, maka tidak akan berpengaruh. Kaza'mihim, seperti dugaan mereka, anal akla, bahwa makan itu yu'assiru fi wujudis syab'i, berpengaruh terhadap adanya kenyang. Wa anasyurba, bahwa minum itu yu'assiru fi wujudir rai, berpengaruh terhadap adanya hilang dahaga. Wa anana tu'assiru fi wujudil ihraq, bahwa api itu berpengaruh terhadap adanya membakar. Wa anasikina, bahwa pisau itu tu'assiru fi wujudil qat'i, adanya putus. Bikuatin, sebab kekuatan, ja'alahallah, yang diciptakan oleh Allah, fi jami'ihima, di dalam semuanya itu, fadzalika batilun aidan, maka pada saat itu batal juga argumen tersebut.
li'annahu yasiru maulana jalla wa azza hina idzin muftaqiran fi ijadi ba'dil af'ali ila wasitatin. Karena Tuhan kita Azza wa Jalla pada saat itu muftaqiran, membutuhkan fi ijadi ba'dil af'ali, dalam mewujudkan sebagian aktivitasnya ila wasitatin, kepada pelantara. Wal halu, sedangkan keadaannya annahu ta'ala lahul ghaniyul mutlaq an kulli ma siwah. Sedangkan Allah Ta'ala itu yang tidak butuh secara mutlak dari setiap selain datnya, yang selain datnya. Nah, tapi wa sahibu hadzal i'tiqadi laisa kafiran bal fasikun wa yaqrubu min hadza i'tiqadil mu'tazilah annal 'abda yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyata bi quwwatin ja'alaha Allahu fihi fa haula'i pusaqah. Pemilik keyakinan ini tidak kafir, tapi sebutnya fasik, bal huwa fasikun wa yaqrubu min hadzal i'tiqad, ya dekat dari keyakinan ini adalah keyakinan min hadza i'tiqadul mu'tazilah wa yaqrubu min hadza, dan dekat dari hal ini apa i'tiqadul mu'tazilah, keyakinan mu'tazilah, annal abda, bahwa seorang hamba itu yahluku af'ala nafsihi, menciptakan aktivitas dirinya yang ikhtiyariyah, yang independen, yang merdeka, bikuatin, sebab kekuatan ja'alahallahu fihi, yang diciptakan oleh Allah, fahaulai fasaqah, maka mereka itu orang-orang fasik. Walhasil annamani taqada anal asbab al-adiyah kan nari wasikina wal akli wasyirbi. Kesimpulannya bahwa siapa saja yang meyakini bahwa sebab-sebab yang biasa seperti api, terus pisau, makan, minum itu berpengaruh terhadap yang disebabkannya, seperti membakar, kal harti wal qat'i wasyab'i warayyi bidzatiha, seperti membakar, putus, kenyang, dan tidak haus dengan sendirinya, bahwa kafirun bil ijma, maka itu kafir menurut ijma. Au bi kuatin ja'alallaha fihi fa fi kufrihi qaulani, atau kalau diyakini itu dengan kekuatan Allah yang disimpan di dalam sebab tersebut, maka itu ada dua pendapat. Wal ashah anahu laisa bikafirin, yang paling sahih bahwa dia itu tidak kafir, bal fasik, tapi ia itu fasik mubtadi'in, yang mengada-ada. Wa mislul qailina bidzalika al mu'tazilatu, perumpamaan atau contoh yang berpendapat seperti itu adalah Mu'tazilah. Al-qailuna, yang berpendapat bi annal 'abda yakhluqu af'ala nafsihil ikhtiyariyah, bahwa seorang hamba itu menciptakan aneka aktivitasnya yang ikhtiyariyah, yang mana suka, yang independen, bi kuatin khalaqahallahu fi, dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah di dalamnya. Ya, masih panjangnya. Ini sifat wahdaniyah, sangat panjang sekali pembahasannya ya. Nah, sedikit lagi lah. Fal asahu, yang paling sahih, adamu kufrihim li iqrarihim bi anna qudratal 'abdi ala dzalika minallah. Yang paling sahih memang tidak kufur mereka itu, karena ikrar mereka, keyakinan mereka bahwa kekuatan si hamba itu terhadap hal itu dari Allah. Wa minna taqada anal mu'assirah wallah, siapa saja yang meyakini bahwa yang berpengaruh itu Allah, lakin ja'ala bainal asbab wa musbati talazuman aqliyan, tapi dia menjadikan antara sebab dan yang disebabinya itu kemestian yang bersifat akal, bihaitsu la yasihu ta'akhuruhuma, di gambaran tidak boleh terlambatnya itu sebab dan musababnya, pamata wajada sabab bahwa jahil, maka pada saat muncul sebab, maka orang tersebut itu adalah orang jahil, orang bodoh. Wa man taqada anal mu'assirahu wallah wa anna bainal asbab wa musababati talazuman adiyan, siapa yang meyakini bahwa yang berpengaruh itu Allah, yang memberi pengaruh itu Allah, dan di antara aneka sebab dan yang disebabinya itu ada kelaziman yang bersifat adat, bihaitsu yasihu ta'akhiruhuma, ya ta'akhiruha, dengan gambaran boleh terakhirnya itu sebab dan musabab itu tidak berbarengan, fahwal mu'minun naji, maka dia itu insyaallah seorang mukmin yang selamat. Wal aksam arba'atun, maka itu ada
4 bagian orang itu ya, mengenai keyakinan terhadap pengaruh itu. Wahai wajabat lahu ta'ala wahdaniyah istahala alaihi diduha, dan di mana wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyat, maka mustahil baginya itu kebalikan wahdaniyat, wa huwa at-ta'addudu, yaitu berbilang. Sawaun kan nama al-ittisal awil infisal, baik berbilangnya itu beserta menempel atau terpisah. Wa'lam anna bahsal wahdaniyah asrafu mabahis fi hadal fan. Ketahuilah bahwa pembahasan wahdaniyat itu pembahasan yang paling agung di dalam bidang ini. Walidzalika kasrut tanbih alaihi fil Qur'anil azim. Karena itu banyak sekali peringatan terhadapnya di dalam Al-Qur'an yang agung, ya. Itu sifat wahdaniyat, ya. Tadi kita sudah bahas, lumayan agak panjang ya. Karena memang tadi kenapa panjang sekali pembahasannya? Karena sifat wahdaniyat itu dalam bidang ilmu tauhid termasuk asrofu mabahis, pembahasan yang paling agung. Mudah-mudahan dari penerjemahan barusan ya, walaupun banyak kekurangan di sana sini dan tidak begitu jelas misalkan, dan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya, didiskusikan mana yang keliru, mana yang kurang jelas, nanti kita diskusikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.